Baik, kita lanjut pada soal nomor ke-39. Soalnya, jika grafik fungsi y sama dengan fx yang mendatar sesaat untuk x sama dengan 10 adalah sebagai berikut. Nah, gitu gambarnya. Maka grafik turunan dari fx di sekitar x sama dengan 10 mempunyai kurva. Dan teman-teman, untuk menjawab ini kita harus mengerti dulu ada yang menjadi konsep dari turunan. Ya, ada dua hal yang menjadi konsep dari turunan. Yang pertama itu adalah fungsi naik dan fungsi turun, gitu ya. Fungsi naik dan fungsi turun. Jadi ketika turunan, konsep turunannya ada dua hal di konsep turunan tadi. Satu, jika turunan pertama itu lebih besar dari 0, maka intervalnya adalah interval naik, gitu ya. Ketika turunan pertama kecil dari 0, maka intervalnya adalah interval turun. Nah, dua hal ini harus teman-teman paham ya. Kalau dia sama dengan 0, kita sedang mencari titik stasioner atau titik maksimal, titik minimal. Nah, saya contohkan ya. Contohnya misalnya fx itu atau y sama dengan misalnya x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 misalnya. Nah, pertanyaan kemudian mulai dari mana dia akan menjadi fungsinya turun ataupun naik. Nah, kita sekarang cari turunan pertamanya. Berarti turunan pertamanya kan x dikurang 6. Nah, kan ada, jika kita pengen tahu dia interval naik, itu berarti harus lebih besar dari 0. Sehingga ini menjadi 2x besar dari 0, x besar dari 3. Artinya apa? Di range, di daerah yang x yang lebih besar dari 3, maka intervalnya akan naik. Nanti saya akan contohkan gambarnya. Dan ketika dia turun, berarti turun ketika kecil dari 0, berarti x kecil dari 3. Kita coba gambarkan. Ini kalau kita faktorkan kan x2 dengan x kurang 4 ya. Berarti x1-nya 2, x2-nya 4. Oke, kalau coba kita gambarkan. Kurang lurus ya. Coba kita gambarkan. Misalnya ini 2 nih, ini 4 gitu ya. Maka dia gambarnya begini. Nah, gitu. 3 itu di mana? Nah, ini 3 tengah-tengah, ya. Nah, coba perhatikan. Kenapa saya katakan tadi dia interval turun atau interval naik ketika besar dari 3? Coba, setelah K3 dari sini, maka dia naik kan? Nah, ini maksudnya interval naik. Ketika dia kurang dari 3 nilai X-nya, maka dia intervalnya turun, gitu. Ya, jadi dua hal ini harus kita mengerti ya. Pahami. Nah, sekarang di soal katanya maka graf turunan dari fx di sekitar x sama dengan 10. Oh, gitu ya. Nah, jadi harus kita pahami di situ. Yang pertama adalah f aksen x dia besar 0, maka intervalnya naik. Dan f aksen x kecil dari 0, maka intervalnya ini naik, ini turun. Nah, misalkan saja ini ada titik 10. Ya, 10 di titik 10. Artinya apa? Kalau kita pengen tahu, lihat di soal yang pertama, di gambar yang pertama ini. Ini angka yang 10 kan ini ya. Di soal kan gambarnya gini ya. Di soal gambarnya begini. Nah, ini 10. Nah, di bawah 10 ketika x kecil dari 10, maka dia adalah apa? Naik atau turun? Naik ya. Dia naik. Ya, ketika x kecil dari 10. Ketika x besar dari 10, dia tuh turun. Nah, sama halnya ketika kita cari tahu, dari mana kita tahu? Dari turunan pertama besar dari 0, maka dia fungsi naik ya. Kan dari sini kita tahu ya. Oh, dia ketika besar dari 0 berarti fungsinya naik. Nah, sekarang kita lihat nih di kunci jawaban. Ketika f aksen besar 0, maka dia fungsi naik. Di sini tadi fungsi naik kan? Artinya apa? Kalau ini y turunan pertama itu dia nggak anggap y, maka dia harusnya fungsi naik. Fungsi naik itu artinya apa? Nilainya adalah positif. Lihat, di mana nilai yang positif di antara 5 pilihan ini. Ketika nilai
X itu lebih kecil dari 10? Jawabannya adalah bagian C. Kan dia naik. Ya kan, naik. Kan gitu. Naik dia. Gini dia. Ya kan? Naik dia. Ketika lebih besar dari 10, dia fungsinya turun. Sama seperti ini tadi. Ya. Jadi gitu memahaminya, turunan pertamanya itu besar dari 0, maka dia adalah fungsi naik. Maka grafik turunan pertama tadi yang kita anggap jadi Y terbaru, maka dia menjadi fungsi naik ketika kecil dari 10. Maka jawabannya adalah bagian C. Begini ya.